Halo, selamat datang di videonya Violeta. Jadi, hari ini aku mau nunjukin ke kalian beberapa buku yang aku punya. Ini dibilang koleksi juga nggak terlalu banyak ya. Aku kiranya tuh ada 100-an gitu, ternyata waktu aku hitung cuma 50-an gitu. Tapi bukan semuanya sih, karena ini cuma buku-buku yang aku simpan di rumah. Ada beberapa yang hilang, ada beberapa yang dipinjem terus nggak balik. Ada beberapa yang aku tinggal di kosan, jadi ini cuma yang di rumah. Dan ini buku-buku lama sih. Kalau yang atas, ini sebelumnya ya, ini tuh bukan rak, ini adalah meja rias. Jadi ini meja rias. Ini harusnya tuh disimpan kayak apa sih, buat skincare atau buat produk gitu. Cuman karena aku nggak punya rak buku ya, rak buku aku tuh di rumah yang lama nggak dibawa ke sini, jadi mager juga mau bikin lagi, mager juga mau masang lagi, udahlah taruh sini aja. Lagian ini juga nggak terlalu banyak sih, sisanya aku taruh di laci paling bawah. Nah, untuk yang rak paling atas dulu, ini buku-buku terjemahan semua. Ini Harry Potter, buku yang paling aku suka. Ini novel pertama, jadi sangat memorable banget. Kalau yang ini novel-novel yang aku beli zaman-zaman kuliah sih. Tapi sebenarnya yang versi Jackson itu aku udah baca dari zaman SMP. Yang Letting-Tif, cuma terusinnya tuh pas waktu kuliah. Nah dulu minjem tuh bukunya, terus pas waktu lagi booming lagi ya, gak tau kenapa Percy Jackson tuh sempet booming lagi gitu loh, pas aku zaman kuliah gitu. Terus aku pingin banget lah nyimpen salah satu, dan belilah yang keempat, yang Battle of Labyrinth. Hunger Games juga ini aku udah nonton semua filmnya, terus pengen punya satu bukunya, dan aku beli yang pertama karena itu yang paling aku suka. Terus novelnya Dan Brown itu nggak pernah mengecewakan ya. Ini buat kalian yang suka cerita misteri yang penuh simbol-simbol kayak gitu, belilah novel ini. Karena di awal tuh kayak kalian disuruh untuk mengira-ngira bahwa itu adalah jawabannya gitu. Itulah yang menyebabkan masalah di sepanjang novel. Tapi di akhir tuh kayak, lah endingnya tuh beda banget, nggak ketebak sama sekali. Ini nggak ketebak, ini juga. Ini tuh tentang lukisan deh kalau nggak salah. Kalau ini tuh Angel and Demon tuh latarnya di Vatikan, jadi ada kayak keuskupannya gitu. Nah di rak kedua ini campuran sih, ada masih terjemahan, terus ada novel Indonesia. Ini buku aku belinya zaman SD juga nih. Oh ya, Harry Potter ini aku beli waktu aku kelas 5 SD. Terus ini kayaknya kelas 6-an atau kelas 1 SMA, pokoknya waktu itu aku masih bacanya buku-buku anak-anak gitu. Harusnya ada buku Disney juga, cuman atau kemarin buku Disney tuh hilang, kalau nggak dibawa keponakanku sih. Nah ini penyihir, ini kisah, ini tuh judulnya adalah keluarga Flute ya, sekolah sihir. Jadi dia karena pas itu bumbu-bumbunya Harry Potter mungkin ya, jadi banyak yang ngeparodiin juga, atau ya emang lagi masanya aja gitu. Sini totocan buat kalian para calon guru ya, terutama guru-guru SD, cobalah baca ini. Buat kalian yang punya anak kecil juga cobalah baca ini, karena nggak ada salahnya kalian belajar memahami anak kecil gitu. Sini masih buku Jepang. Jujur nih aku belinya gara-gara ada tulisan ininya, pemenang Naoki Prize 2012. Terus pas aku baca ya, nantilah kapan-kapan aku review aja, ini kayak mau aku review deh yang Pulau Saya. Terus ini ada buku yang La Petite Prince ya, pangeran kecil. Terus ini Message in a Bottle, ini dari Amerika juga kayaknya deh, yang Amerika, soalnya latarnya tuh mana ya, aku lupa deh, apa daerahnya tiba-tiba itu kayak kepulauan di apa sih, kayak pantai, New York ya, daerah situlah, Long Beach. Saking lamanya nggak baca, karena aku udah lama nggak di rumah, jadi jarang baca buku yang di rumah. Terus salah satu novelis favoritku dari Indonesia itu adalah Terelie. Aku punya buku Terelie tuh lumayan banyak, kayak 5 tuh adalah, tapi yang aku baca tuh lebih dari 5 karena teman-temanku punya, jadi ya seringnya gantian gitu. Yang 2 ini salah satu yang aku suka, pokoknya yang ditaruh di depan ya, taruh di sini itu adalah buku-buku yang aku suka. Ini Raditya Dika, ada Baby Ngeso. Terus ini novel humor sih dua-duanya nih. Satunya dari
dokter ya, Ferdi Rifa Hamzah, satunya Radit. Terus ini buku galau sih, dulu aku beli gara-gara galau, karena sekarang udah nggak galau jadi nggak pernah aku baca lagi. Terus yang bawah masih ini Indonesia semua kalau ini ada J.S. Hairen, sempat booming juga, ini bestseller beberapa waktu di toko buku ya. Ini udah ada sequelnya juga sih, maksudnya lanjutannya. Ini pertama, yang kedua itu yang Kami Bukan Jongos Berdasi, itu aku punya. Terus yang ketiga tuh Generasi Bacot, aku belum beli dan belum baca, jadi aku nggak tahu bagusan yang mana. Cuman kalau buku pertama sama buku kedua tuh aku lebih suka yang pertama sih. Ini karena masih kuliah gitu ya, dan aku masih sangat relate. Terus konfliknya juga ya bagus lah menurutku. Dibanding yang kedua tuh aku lebih suka yang ini. Tapi bukan berarti yang kedua jelek, maksudnya selera aja gitu. Ini ada Terelie lagi ya, ini kado sih, ini dari kakakku yang kedua. Waktu itu aku ulang tahun dikasih ini zaman kuliah juga. Ini novel SMA, aku dulu SMA beli ini, Ilanatan. Jadi selain Terelie itu aku juga suka banget sama Ilanatan sama Terelie kan pakai nama pena ya, jadi mereka itu yang bikin aku jadi ingin punya nama pena juga, makanya aku bikin Violenata. Ini Summer in Seoul, tapi aku juga baca yang ketiga seasonnya, ada Spring, Winter, sama Anthem. Aku paling suka yang ini sama yang Winter in Tokyo. Aslinya tuh pengen beli Winter juga, cuman karena udah pernah baca jadi sayang gitu, udah baca terus beli lagi. Kalau ini pas waktu aku beli belum pernah minjem, jadi surprise gitu, ternyata bagus. Ini latarnya di Korea. Terus ini ada novelnya Afwadi, Rantau Satu Muara. Ini juga yang 1-2-nya aku udah baca, Negeri 5 Menara sama Ranah 3 Warna. Ini endingnya cukup membuat aku wow gitu. Terus ada novelnya Risa Saraswati ya, kemarin lagi booming-boomingnya horor. Udah baca beberapa yang Hendrik, Peter, cuman karena William itu kan dia bisa biola, terus aku kayak pokoknya aku mau punya yang William, akhirnya aku beli William. Ini masih Raditya Dika lagi. Sebenarnya aku Raditya Dika kayaknya nggak akan beli novel lagi sih, karena jujur kalau nggak salah ini yang bikin aku kecewa. Jadi bukan karena humornya, cuma karena isinya itu hampir sama kayak di podcast stand up comedy dia, jadi kayak humor yang terulang gitu loh, makanya nggak terlalu lucu lagi. Tapi kalau misalnya lihat pertama kali atau belum pernah lihat belum pernah lihat stand up-nya tuh pasti lucu sih ini. Sayangnya nih kayak diulang aja skripnya. Terus ini ada buku galau lagi, Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, dari Alfi Syahrin. Aku nemuin Alfi Syahrin tuh gara-gara galau sih waktu itu, terus beli ini dan cukup terobati ya. Tapi karena sekarang udah nggak galau ya udah nggak pernah baca. Dan ini adalah buku yang aku tulis sendiri. Ini Jejak Kegalauan. Ya hampir 90% tuh kayak kisah nyata gitu. Sebenarnya awalnya nggak pengen aku cetak, cuman karena beberapa hal ya kayak ya udahlah cetak aja sekalian. Terus yang bawah tuh adalah koleksi komik, nggak banyak sih, komikku tuh kebanyakan hilang. Harusnya tuh ada Doraemon segala macam, cuma nggak ada, nggak tahu kemana. Ini adanya itu Your Lie in April. Ini dikasih kakak tingkatku, udah nggak mau baca katanya, udah nggak mau nyimpan, akhirnya aku dikasih ini. Terus ini ada novel cewek yang aku beli zaman SMP. Terus Conan ya, ada novelnya Raditya Dika yang kecil ini, Adikkus Makan Kakus, ini Conan juga. Terus ada komik cewek Cherry. Ya itu aja sih ini yang di luar, tapi di dalam tuh masih ada, cuma jumlahnya nggak terlalu banyak. Yang di luar pokoknya adalah novel-novel yang paling aku suka. Gitu aja sih kayaknya koleksi buku dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.